Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Since last week we have talked about complimenting and congratulating, and today we have to talk deeper about compliment versus praise. I'm sure that you are confused the difference between compliment and praise. So here and today we are going to talk about it. Okay, praise ya. Praise itu juga adalah pujian, compliment juga expressions of memberikan pujian, ya kan? Praise is to express a higher level of a compliment. It gives someone a deeper feeling that they are worthwhile or loved than a compliment does. Nah, ternyata praise ini levelnya lebih tinggi dari si compliment. Nah, itu si praise ini dia mengindikasikan atau memberikan sebuah ungkapan. Kalau kita memberikan praise itu, kita memberikan ungkapan yang lebih dalam maksudnya ketika kita memberikan praise dibandingkan dengan si compliment. Nah, compliment bukan compliment yang ini ya, karena compliment yang ini berbeda dengan compliment yang ini. Compliment yang memuji ya, also a higher chance of compliment being hypocritical. Nah, hypocritical ini semacam ini. Example, when a man compliments a woman on something in order to get a desired reaction. Seperti hypocritical ini seperti gombal ya. Nah, maksudnya komplimennya hanya sebatas basa-basi. Nah, berbeda dengan praise, dia memiliki deeper feeling. Nah, kalau seseorang sudah memberikan praise, berarti itu sudah sangat levelnya lebih tinggi dari complimenting. Nah, sudah tahu kan sejauh ini? Ternyata compliment itu ada bedanya dengan praise. Ya, praise itu seperti lebih kepada penghargaan kata-kata yang sangat berarti. Kalau compliment itu hanya lebih rendah kemungkinannya untuk memberikan si praise, seperti praise does ini tadi. Berbeda dalam pengaplikasiannya dan dalam segi maksud dan meaningnya. Nah, sebagai verb, praise and compliment ini juga berbeda. What would be the difference between to praise and to compliment when the meaning intended is to say something nice to someone when they do things in a way you approve of? Nah, jadi sebagai kata kerja, perbedaan praise dan compliment ini ternyata di dalam hal buktinya, ya. Dalam buktinya. Contohnya, I praised him for his dedication and honesty. He's a great person and worker. Nah, kita bandingkan dengan yang complimenting. I complimented him for his dedication and honesty. He's a great person and worker. Nah, kalau katanya I praised him, itu dia menunjukkan bukti. Sudah ada buktinya, sudah terbukti, dan kita memberikan praise itu sebagai penghargaan atas bukti dia. Nah, buktinya ini adalah dedikasi dan kejujurannya. Of course, it is proved, terbukti, ya kan? Kalau compliment itu hanya jadi di sini konteksnya kalau kita menggunakan compliment kurang menghargai bukti dari si pekerja ini menunjukkan dedikasi dan honesty-nya. Nah, itu bedanya. Nah, the levelnya. If you see someone looking very smart, you would compliment them on their appearance. To praise them would be going over the top rather. In order to be praised, you should also deserve it, at least in the view of the person praising you. Nah,
begini, kalau misalnya kita ingin memuji, compliment, dalam hal ini compliment bukan praise. Kalau kita ingin memuji seorang terkait penampilannya, ketika kamu memberikan praise kepada dia, misalnya I praise you of your new address, misalnya aku memuji kamu karena mengenai gaun baru kamu, begitu misalnya, itu terdengar lebih over, ya, agak lebih berlebihan, karena seharusnya kamu tidak praise dia, tapi kamu compliment, memuji biasa, bukan praise. Praise itu lebih kepada memberikan penghargaan melalui kata-kata, begitu intinya. Nah, jadi ketika kamu ingin memuji seorang dari penampilannya, ketika kamu menggunakan praise sebagai kata kerjanya, atau menggunakan praise sebagai untuk mengungkapkannya, itu terdengar sangat berlebihan. Nah, tapi ketika misalnya orang lain mengatakan itu kepada kamu, misalnya memberikan praise kepada kamu terhadap penampilan kamu, of course kamu harus menghargainya, dan kamu juga harus menerima, tidak harus langsung kamu berlebihan sekali, begitu. Kamu harus menerima praise dari orang lain tersebut walaupun terdengar sangat berlebihan, ya. Nah, the person. Another difference is that when you compliment someone, it is generally directed at the other person, whereas when you praise someone, it could be said to a third party. Nah, ternyata dalam conversation juga, ketika misalnya ini Jack complimented Mary, kalau si Jack complimented Mary, berarti itu artinya kita bisa melihat kalau pada saat si Jack complimented si Mary, pada saat itu jugalah Jack itu sedang berbicara dengan si Mary. Nah, kalau misalnya Jack praised Mary, itu adalah kejadian ketika si orang ketiga menceritakan orang lain tentang si Mary. Nah, cerita seperti begini. Kalau kita compliment berarti langsung. Nah, kalau praised itu berarti kamu menceritakan si Jack menceritakan si Mary itu kepada orang lain. Nah, misalnya si Jack ini bilang sama orang lain kalau si Mary itu sangat baik orangnya, so kind. Nah, itulah disebut dengan praised, ya, tidak langsung ke orangnya, tapi dia memuji si Mary ini melalui menceritakan dengan orang lain. Nah, itulah perbedaan lain dari compliment dan praise ini. Oke? Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana perbedaan compliment dan praise ini, ternyata ada bedanya, ya. Ya kan? Nah, sekarang Miss akan memberikan guidelines for compliments, tips-tips untuk bagaimana kita ingin mengkomplimen orang. Nah, when you're giving someone a compliment, you want to be specific. The more specific the compliment, the more the person knows exactly what he or she did well. Nah, ini ada contohnya, begini katanya, ketika kamu ingin memuji seseorang, kamu harus spesifik apa yang kamu puji. Jadi, orang yang kamu puji tahu benar-benar apa yang kamu puji. Nah, tidak menggantung jadinya. Orang jadi berpikir apa sih yang kamu puji, kalau misalnya kamu tidak memberikan pujian tersebut secara detail atau spesifik, ya. Contohnya, great job on the presentation. Nah, kalau kita bilang great job aja tanpa ada on the presentation-nya, of course yang kita puji tidak tahu great job for what, ya kan? Makanya itulah dikatakan kalau kita memberikan compliment kepada orang atau pujian kepada orang should be specific, ya. This is a nice compliment, but it doesn't give much information about what the person did right. They will feel good, but they won't have information about what to do more of in the future. Nah, ketika kamu tidak memberikan detail atau spesifikasi tentang apa yang kamu puji, orang tersebut mungkin tidak akan
mungkin pada saat itu merasa sangat senang, tapi mungkin tidak ada motivasi untuk kedepannya. Tujuan kita memuji orang, of course kita ingin memberikan energi positif. Nah, itulah dia, makanya kamu dibutuhkan memberikan pujian atau memberikan komplimen kepada orang lain secara spesifik. Nah, make your compliments count by being specific. Ini adalah contoh ketika lebih spesifiknya compliments kamu, maka lebih bergunalah compliments kamu itu, dan lebih terdengar dari dalam keluar dari dalam hati, bukan sekedar basa-basi, ya. Great job on the presentation. I appreciated how you explained the current challenges on increasing user engagement. Nah, di sini jelaskan dengan detail apa sih yang menyebabkan si seorang itu dapat pujian. Nah, tidak seperti ini, I love your style. What style, ya kan? Maka seharusnya kamu bilang dengan spesifik, I love your style, you always wear the coolest scarves. Nah, ini adalah contoh ketika kamu memberikan pujian kepada seseorang lebih spesifik, maka itu adalah itu lebih berarti dan sangat bermakna, ya. Then don't overdo it. Limit the number of compliments you give, and then don't get too personal. Nah, jangan terlalu berlebihan juga untuk memberikan spesifikasinya. Kadang mungkin kamu terlalu banyak memberikan spesifikasinya, apa-apa aja yang dipuji, dan terlalu terdengar SKSD kalau orang Indonesia bilang, sok kenal sok dekat, ya kan. Nah, when complimenting another person, mention one or two things that you admire and then stop there. You can give the third, fourth, and fifth compliments another time. Nah, ketika kamu ingin memuji seorang, sebutkan satu atau dua saja yang kamu kagumi dan yang akan kamu puji. Udah cukup itu aja, jangan setelahnya kamu puji lagi yang lainnya. Misalnya pertama kamu puji gaunnya, kedua kamu puji potongan rambutnya, lalu setelah dijawab terima kasih oleh orang tersebut, kamu bilang lagi kamu puji lagi sepatunya, kamu puji lagi yang lainnya. Itu akan terlalu overdo, terlalu berlebihan, dan terlalu too personal. Maka orang yang akan kamu puji lama-kelamaan akan tidak nyaman, ya. Similarly, be careful not to get too personal when giving compliments, ya. Dan juga harus kamu ingat, kalau kamu ingin memuji seorang, jangan pernah sebutkan tentang physical appearance in a personal, professional, or academic setting. Jangan pernah peraturannya itu jangan pernah menyinggung penampilan fisik, ya, misalnya gendut, kurus, nah begitu, dan lain-lain. Itu adalah termasuk it can make the other person feel uncomfortable, ya, tidak nyaman. Orang lain akan tidak nyaman dan merasa generally inappropriate, tidak cocok, ya, tidak cocok, tidak sopan, ya. Next, common topics for giving compliments. Nah, supaya kamu tidak sembarangan untuk memberikan komplimen kepada orang lain, kadang mungkin untuk memulai sebuah percakapan, orang kadang menggunakan komplimen untuk sebagai pemancing percakapan. Jadi kadang komplimennya terlalu out of box, jadi terlalu keluar dari jalur. Maka dari itu, komplimen itu seharusnya meliputi tentang performance, achievements, talents, skills, abilities, appearance, style, not physical appearance, ya, misalnya baju yang dia pakai, begitu, ya, style, personal taste in possessions, personal qualities, personality characteristics, ya, indirect compliments. Nah, ini adalah hal-hal yang wajibnya kamu gunakan untuk memuji seseorang, ya. Jangan berada di luar jalur dan terlalu keluar dari jalur ketika kamu ingin memuji seseorang. Itu akan sangat terdengar berlebihan dan membuat orang lain tidak nyaman dan malah terdengar tidak sopan. Nah,
Nah, apa sih Miss kita pelajari komplimen ini dan bagaimana kita memulai komplimen sebagai pemulai percakapan, small talk for other people, with other people, ya kan, dengan orang lain. Nah, the advantage itself of using common phrases is that people know what to expect, ya, and they're likely to be receptive and open to hearing the compliment. Nah, jadi after giving a compliment, you can ask a follow-up questions that you will hopefully get the other person talking, ya. Jadi ketika kita memberikan komplimen sebagai pembuka percakapan dengan orang lain, kita bisa menanyakan, setelah kita memuji dan direspon oleh orang tersebut, kita bisa menanyakan hal lain di luar komplimen yang kita harapkan dapat membentuk sebuah percakapan kecil, ya kan? Dan after all, asking good questions is key to making small talk. Nah, setelahnya kamu juga wajib menanyakan hal-hal yang sopan dan dalam batas wajar ketika sudah masuk ke dalam percakapan dengan orang lain, apalagi yang baru dikenal, ya kan? Nah, but if you used up all your confidence giving the compliment, I have good news for you. The other person will probably accept your compliment and keep the conversations going. Nah, ketika kamu percaya diri untuk berbicara dan memberikan pujian kepada orang lain, mungkin orang lain yang di sebelahnya dengar ketika kamu memberikan pujian tersebut. Nah, mungkin dia juga bisa nyambung ke conversation itu. Nah, jadi the conversation bisa jalan, percakapannya bisa jalan dan bisa hidup. Nah, ketika kamu memberikan compliment kepada seorang, memulai percakapan dan having a small talk with other people new for you, nah, you've done something good, really good, ya. Ketika kamu menggunakan complimenting ini sebagai pemulai percakapan kamu kepada orang lain, memulai sebuah conversation dengan orang lain, kamu sudah melakukan hal yang sangat bagus. Kenapa? Ingat, remember, if you make an effort to give someone compliment, you've done something good. Why? Because you have said something positive to another person and opened up a conversation. Nah, kenapa? Karena ketika kamu mulai mengkomplimen seseorang, pertama kamu sudah memuji seseorang, ya kan? Nah, kamu of course dengan memuji kamu memberikan energi positif, ya kan? Setelah kamu memberikan energi positif, of course itu adalah sebagai jalan pembuka untuk memulai percakapan dengan orang lain. Nah, kamu juga sudah berperan aktif. Nah, berperan aktif dengan membantu hari seseorang lebih cerah, begitulah. Ketika kamu memuji seseorang, of course orang tersebut senang, ya kan? Nah, banyak sekali ternyata dari hal kecil, expressions of complimenting ini memulai kamu bisa bercakap dengan orang lain, memulai percakapan dengan orang lain. Apalagi especially in English, ya kan? Of course, it is very useful for you. You can practice English by these very small things about the complimenting, ya kan? So if the conversation doesn't continue or the person doesn't seem to appreciate your compliment, don't worry, ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin memulai percakapan dengan mengkomplimen seseorang dan seseorang itu tidak terlihat seperti membuka diri dan tidak menghargai komplimen kamu atau tidak merespon, jangan khawatir. Mungkin the person may have other things on his or her mind, ya, or may not have felt like talking. Mungkin kamu bisa berpikir kalau seseorang itu sedang punya pikiran sendiri di pikirannya sehingga tidak ingin diganggu atau tidak sedang ingin berbicara saja, ya kan? Nah, jadi itulah baiknya complimenting ini, ternyata hal yang kecil begitu bisa sangat membawa dampak besar baik bagi kamu dan bagi orang lain. So I hope you use these expressions as your motivation to do the open top conversation, especially with native speakers, as if you
if it's possible ya. Nisa harap kamu bisa menggunakan ini sebagai tips atau motivasi kamu. Complimenting adalah sebagai pembuka percakapan kepada orang lain, especially bisa dicoba dengan native speakers ya. So that's all our material today. I hope you understand as this far. If you have any question or you don't understand about this material, please ask me as usual. So see you to the next meeting, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.